Jadi apapun yang menimpa kita ini, apakah itu yang untung yang baik, apakah itu untung yang buruk, semuanya atas izin Allah. Dan orang beriman sesungguhnya mau untung baik, untung jahat, yang buruk padanya, itu baik aja bagi dia. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena dia orang beriman. Orang beriman ini nggak terkesan dengan suasana. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau kemarau, sama aja. Nggak ada kesannya. Dia berkesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bagi dia, kalau dia dapat untung yang baik, dia bersyukur. Bersyukur dapat pahala. Dapat pahala dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dapat rezeki nomplok. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dia, itu orang beriman. Itu ujian juga yang kita kira, oh rezeki ini bukan ujian. Justru itu ujian. Nabi Sulaiman dapat rezeki nomplok besar daripada Allah, apa aja Pak? Kerajaan dari langit terbit matahari sampai tenggelam matahari. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbik liyabluwani an ashkur wala takfur. Semua ini nih yang enak besar ini, semua ini anugerah Allah, kata Nabi Sulaiman, untuk ngetes aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang keluar itu digolongkan dalam golongan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Untuk imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, para ustadz, para alim ulama, guru-guru kami rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah sidang salat maghrib dan isya rahimakumullah. Bapak yang mulia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita sudah berada di penghujung bulan Syawal di tahun 1444 Hijriah. Dan di bulan Syawal ini ada satu amalan setelah berpuasa Ramadan, di mana Nabi telah bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun lamanya. Maka Bapak yang mulia, puasa Ramadan kita ini, kalau dalam Al-Quran itu setiap satu amal soleh dikali 10 pahalanya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maka
kalau menurut kalender Hijriah setahun itu 360 hari. Kalau kita berpuasa 30 hari itu sebulan dikali 10 baru 300 hari. Masih ada kosong waktu 60 hari. Makanya itu Nabi menganjurkan untuk kita berpuasa bulan Syawal 6 hari. Maka 6 kali 10 60. 300 tambah 60 berarti 360. Itulah kata Nabi, karena kasihan idhari. Seolah-olah dia telah berpuasa setahun lamanya. Dan kebiasaan kita biasanya setelah Ramadan, maka ini nafsu ini lepas, dia tak terkendali. Jadi setelah Ramadan, makan minum kita jaga, akhlak kita jaga, perbuatan kita jaga, perut juga kita jaga. Maka setelah Ramadan biasanya kita makan minum dengan tidak berkira-kira. Padahal salah satu hikmah Ramadan ini, dia benci kepada yang haram, tidak rakus kepada yang halal. Jadi sebenarnya hikmahnya itu. Dan dengan berpuasa Ramadan, kita benci dengan yang haram. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita tidak makan yang haram. Dan tidak juga rakus kepada yang halal. Walaupun kita di rumah kita penuh makanan, tapi kita dianjurkan Nabi SAW berbuka itu dengan sesuatu yang manis-manis, kemudian kita makan minum dengan mengingat saudara-saudara kita. Karena kata Nabi SAW, ya, orang yang bersedekah sebutir kurma untuk yang berpuasa itu, maka seperti dia mendapatkan seluruh pahala orang yang berpuasa itu. Maka sebenarnya Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana supaya jiwa berbagi kita itu memperhatikan orang lain di luar kita. Itulah didikan Ramadan kepada kita. Maka di luar Ramadan ini mudah-mudahan terlatih lagi rohaniah kita dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu. Maka melatih rohaniah kita, sehingga Bapak Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rohaniah kita dengan berpuasa itu menjadi pekah, ya, menjadi halus, bisa merasakan penderitaan-penderitaan orang lain. Di samping tentunya kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua tentunya mengharapkan syafaatnya, bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum air telaga Al-Kautsar, dan tentunya kita berharap bersama Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak yang mulia, jamaah pengajian rahimakumullah, malam hari ini kita akan membicarakan hikmah daripada beriman kepada qada dan qadar. Bapak yang mulia, rukun iman kita yang 6 itu hampir rata di dalamnya adalah melatih keyakinan kita kepada Allah SWT, kepada hal-hal yang gaib. Iman kepada Allah sesuatu yang gaib, tidak abstrak. Beriman kepada Allah SWT, kepada malaikatnya juga demikian, kepada kitab-kitabnya juga demikian, kemudian kepada Rasulnya juga demikian. Walaupun kita menceritakan kisah Rasul, tapi kita tak pernah jumpa Nabi. Maka kita perlu keimanan, meyakini apa yang dibawa Nabi. Bahwa Nabi SAW, khususnya Rasulullah SAW, sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri toladan, yang di dalam suri toladan Nabi itu ada kebaikan di dalam. Dan satu kebaikan yang dibuat Nabi itu pahalanya ganda. Benar Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada hasanat di dalamnya. Apakah hasanat itu?
Allah menjawabnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu hasanat yang dibuat Nabi itu 10 pahala kebajikannya. Jadi kalau kita ikut apa yang dibawa Nabi, sebenarnya menggandakan pahala. Karena setiap perbuatan Nabi itu hasanat. Contoh misalnya, buang hajat. Kan hukumnya mubah saja itu. Buang hajat ini. Masuk WC, keluar WC kan mubah saja. Karena kita perlu kan. Nah, kebutuhan kita. Tapi kalau buang hajat ini ikut hasanat yang dicontohkan Nabi, pahalanya besar. Padahal kita buang hajat itu. Contoh, Nabi masuk WC hasanatnya kaki kiri. 1 kebaikan. 10 pahalanya. Yang kedua, Nabi masuk WC, di luar WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. 2 hasanat. 20 pahala. Dalam WC Nabi menutup auratnya. Tidak telanjang pula, tutup kepala. Dalam WC itu tutup kepala, mau laki mau perempuan. Tidak boleh buka kepala itu. Nabi nggak pernah buka kepala kecuali ketika ihram aja. Anda pakai penutup kepala ketika ihram kena adab. Karena larangan ihram itu dilarang memakai pakaian berjahit. Jadi Nabi menutup kepala. Kalau ihram buka. Tapi selain ihram Nabi menutup kepala. Dan 3 hasanat, 30 kebaikan. Kemudian Nabi istinja pakai tangan kiri dengan air. Dan 4 hasanat, 40 kebaikan. Kemudian ketika istinja itu berdeham. 5 hasanat, 50 pahala. Kemudian keluar WC pakai kaki kanan, 6 kebaikan, 60 pahala. Kemudian baca doa, ghufranaka alhamdulillahil adhaba 'anil adha wa afan. 70 kebaikan. 7 kebaikan, 70 pahala. Buang hajat aja kalau ikut hasanat Nabi, 70 pahala. Ah, itulah hebatnya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kenapa kita disuruh mencontoh Nabi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ah, ini dia Pak Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita bersyukur bahwa Rasulullah SAW ini diutus untuk Nabi akhir zaman dan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi iman kepada Rasulnya. Kemudian iman kepada hari akhir, sesuatu yang gaib kan. Perlu keyakinan juga bahwa kehidupan ini ada pembalasannya. Enggak lepas begitu saja. Di dunia ini bisa saja kita tukang pengadilan, kita bermain hukum. Yang hari ini tanda akhir zaman sudah terang benderang. Ya kan? Sudah terang benderang, tidak bisa kita bantah lagi. Inilah akhir zaman yang disampaikan Nabi. Tapi di hari akhirat sebagai hari pembalasan itu dikatakan yaumul ba'ats atau yaumul hisab, banyak namanya. Yaumul mizan di sana kan. Bahwa Allah itu seadil-adil hakim. Alimun hakim. Allah itu maha berilmu dan hakim yang seadil-adilnya. Maka ini perlu keimanan. Supaya apa? Supaya orang meyakini bahwa dia akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Satu kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti dan pasti Allah balas. Tidak pernah luput dari pantauan Allah. Kita hidup di dunia ini tidak satu detik pun lepas dari pengawasan Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 59 bahwa Allah mencatat seluruh perbuatan kita sebelum kita dijadikan. Allah sudah catat dalam kitab yang nyata, dikatakan kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Jatuhnya selembar daun pun sudah ditulis oleh Allah. Jangan kita bilang kebetulan. Nggak ada kebetulan di dunia ini, Pak. Mana ada kebetulan? Semuanya atas illa biiznillah.
Kalau nggak diizinkan Allah, sebutir pasir dalam laut pun nggak bergerak, tetap di tempatnya. Maka dikatakan af'al Allah Ta'ala itu, kita meyakini af'al Allah, perbuatan Allah. Apa af'al Allah? Dalam tauhid dikatakan menggerakkan yang diam, mendiamkan yang bergerak. Itu af'al Allah. Kalau ditanya apa tugas af'al Allah supaya kita beriman kepadanya? Menggerakkan yang diam, mendiamkan yang bergerak. Artinya apa? Bertiupnya angin itu menggoyangkan selembar daun, itu Allah yang gerakkan, dengan izin Allah dia bergerak. Jadi yang kita bilang, kebetulan jumpa kau di pasarnya, aku udah lama cari kau, kebetulan kita jumpa pas kali, nggak ada kebetulan. Itu semua sudah ditulis dalam kitab nyata. Allahumma. Jadi apapun yang menimpa kita ini, apakah itu yang untung yang baik, apakah itu untung yang buruk, semuanya atas izin Allah. Dan orang beriman sesungguhnya mau untung baik, untung jahat, yang buruk padanya, itu baik aja bagi dia. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena dia orang beriman. Orang beriman ini nggak terkesan dengan suasana. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau kemarau, sama aja. Nggak ada kesannya. Dia berkesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab bagi dia, kalau dia dapat untung yang baik, dia bersyukur. Bersyukur dapat pahala. Dapat pahala dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dapat rezeki nomplok. Izin Allah SWT. Bersyukur dia, itu orang beriman. Itu ujian juga yang kita kira, rezeki ini bukan ujian. Justru itu ujian. Nabi Sulaiman dapat rezeki nomplok besar daripada Allah. Apa aja Bapak? Kerajaan dari langit terbit matahari sampai tenggelam matahari. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbik liyabluwani an ashkur wala takfur. Semua ini yang enak besar ini, semua ini anugerah Allah, kata Nabi Sulaiman, untuk ngetes aku sebenarnya ini. Apakah aku ini bersyukur atau aku ini kufur? Jadi yang kita bilang, rezeki ini bukan ujian, ini karena sayang Allah Ta'ala. Siapa bilang bukan ujian? Berapa banyak orang nggak lulus dengan ujian kenikmatan? Berapa banyak? Fir'aun nggak lulus. Nggak lulus Fir'aun, Pak. Karena dia nggak lulus, apa yang terjadi dengan dia? Dibenci seluruh makhluk. Dibenci seluruh makhluk. Nggak ada satu orang pun berhajat ngasih nama Fir'aun untuk keturunannya. Ada bapak kira-kira anak bapak yang naik pangkat bapak namakan Fir'aun? Pak Datuk penghulu pun kita bilang Fir'aun, marah deh. Bapak lah kalau begitu ya pemimpin Fir'aun di kampung ini ya, ditinjunya kita. Nggak ada yang mau dibilang Fir'aun. Kenapa? Dia gagal dengan ujian kenikmatan. Qarun gagal dengan ujian kenikmatan. Qarun gagal juga. Padahal dia hartanya sepenuh bumi, tapi dia gagal. Gagal dia ketika diuji dengan kenikmatan. Sa'labah juga gagal kan. Dari orang miskin sampai kambingnya bergunung-gunung kan. Kalau gitu kan, hanya minta zakat aja nih, ini aku usahaku kok kalian pula minta zakat. Apa kata Nabi? Celaka Sa'labah. Jadi jangan bilang kenikmatan itu bukan ujian. Ujian. Malah lebih parah kenikmatan ini. Kenikmatan diuji dengan kenikmatan. Jadi kalau kita dikasih kenikmatan, orang beriman bersyukur. Alhamdulillah. Yang paling mudah mengucap bersyukur, Alhamdulillah. Coba simak kalau kita mendapat kenikmatan. Hampir rata-rata kalimatnya Alhamdulillah. Kenyang makan, Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waj'alna minal muslimin. Kan Alhamdulillah kan. Kesimpulannya kalau nggak bisa baca, paling bilang Alhamdulillah. Keluar dari WC apa Pak? Juga Alhamdulillah. Ghufranaka Alhamdulillahilladzi azhaba anni.
Kalau nggak bisa berak macam mana rasanya, Pak? Saya udah pernah nggak bisa berak, Pak. Oh, ajabnya, Pak. Diteran nggak keluar, Pak. Keluar biji mata kita. Sakitnya jangan tanya, nggak bisa berak, jangan bilang-bilang, Pak. Jangan pikir enak nggak bisa berak, Pak. Oh, bebelen. Jangankan nggak bisa berak, bebelen aja sakitnya minta ampun, Pak. Bebelen kata orang Jawa, Pak. Kebesaran tai keras anak kecil yang sering itu makan apa pisang kan nggak bisa berak. Berdarah mau. Ya main-main, Pak. Padahal ditekan malaikat sikit, ditekan sikit gitu. Nggak bisa berak, tekan sikit aja, pucuknya. Setengah mati kita. Nggak bisa kencing lebih parah lagi, Pak. Sampai kena pernah batu karang. Coba tanya sama dia. Cuma sakit batu karang. Kencing nggak bisa, Pak. Yang bilang nggak apa. Dahsyat. Maka kencing itu baru kita syukur bisa normal kencing. Maka kita bersyukur. Maka orang beriman kenikmatan kecil pun dia kaitkannya dengan Allah. Karena semenit pun dia tak pernah lepas dari pantauan Allah. Maka waktu buang air kecil pun bukan hanya dicor berdiri aja, bukan. Dikasih adab oleh Nabi SAW waktu kita buang hajat. Kita rasakan, ya Allah nikmatnya bisa buang hajat. Pernah kita pikir begitu, Pak? Mana ada kecor, ya apalagi yang supir-supir dengan maaf kan menghina supir. Goyang-goyang 2 kali ngong nyupir lagi. Padahal coba dinikmati, alhamdulillah ya Allah bisa buang hajat, alhamdulillah. Nah, itu dia. Nah, kadang nggak siram jangan tanya, orang nggak cebok aja siram. Udah nggak siram aja nggak cebok. Jadi kenikmatan itu Pak SWT daripada Allah SWT. Jadi kenikmatan buang hajat kita bilang Subhanaka alhamdulillah. Kemudian kita bisa tidur dalam surat An'am itu ayat 59 tadi tentang ditulis apa saja yang kita perbuat dalam kitabnya Allah. Di ayat 60-nya Allah bilang Allah menidurkan manusia. Jadi tidur ini kenikmatan, Allah yang ngasih tidur, Pak, bukan kita yang tidur. Jangan bilang kita yang tidur, enggak. Kalau Allah nggak menidurkan kita, tak bisa tidur kita, Pak. Allah yang menidurkan kita. Taruhkan kepala, sedap tidur. Kenikmatan tidur luar biasa, Pak. Maaf cakap, Pak, ini bahasanya kasar. Lebih sedap dari campur dengan istri, jangan salah-salah. Tidur tuh, Pak. Karena orang kalau nggak bisa tidur, atau orang ngantuk, maaf cakap, ngeler pun bini nggak selera. Betul itu, Pak. Bukan saya cakap sok jorok ini, enggak. Saya mau bilang kenikmatan Allah. Kita ngantuk berat. Bang, ayo bang, udah ngantuk. Kita mau apa? Selera. Mana ada selera? Bangun pun enggak. Maaf cakap ini bahasa orang tua nih saya bilang. Nah, maaf cakap ini, maaf ini sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Bukan bahasa jorok, bukan. Ini untuk memikirkan bahwa betul kenikmatan itu orang beriman dikasih Allah mesti kita syukuri. Sebab orang beriman ini Allah yang ngasih kenikmatan. Maka kita orang beriman dapat nikmat untuk yang baik, kaitkan kepada Allah, datang daripada Allah. Maka dia bersyukur. Sekarang kebalikannya. Untuk yang buruk, itu biiznillah juga. Allah juga yang izin. Setan aja minta izin kepada Allah untuk bikin bekurat Nabi Ayub alaihissalam. Minta izin dia, ya Allah, itu Ayub karena kenikmatan hartanya banyak. Coba izinkan aku menghabiskan anak hartanya. Atau Allah Ta'ala nggak akan sanggup. Dia itu hamdan syakur, hambaku yang tahu bersyukur ini. Dan hambaku yang sabar ini Ayub. Izinkan ya Allah. Baik kata Allah, coba kau bikin. Udah izin Allah, baru bisa dimusnahkannya hartanya, dimusnahkannya anaknya. Dibikin sakit Nabi Ayub. Kenapa? Dia minta izin kepada Allah. Itu apa tandanya? Berarti seluruh kenikmatan, untung baik dan untung yang buruk, illa biiznillah, semuanya izin Allah. Orang beriman walaupun dia untung buruk, hebatnya apa? Dia bersabar. Dapat pahala, dapat. Bersyukur dapat pahala karena untung yang baik, dapat nikmat. Untung yang buruk dapat ujian, bersabar dapat pahala, bersyukur dapat pahala, sabar dapat pahala. Dua-duanya masuk surga. Jadi pertanyaannya, mana kalau begitu yang nggak baik? Nggak ada yang nggak baik, semua baik semua. Bagaimana kita menyikapinya, itu aja kalimatnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Maka itulah perlunya kita beriman kepada qadar dan qadar.
ada hikmah di samping dalam beriman kepada qadar dan qadar. Apa yang pertama? Yang pertama melatih kita bersyukur. Nah, itu dia. Jadi dengan kita meyakini qadar dan qadar, melatih kita bersyukur. Datang nikmat, sebagaimana Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbik. Sesungguhnya nikmat ini datang dari Tuhan. Nah, dia bersyukur. Dan bersyukur ini la in syakartum la azidanna. Maka Allah akan tambah dia nikmat. Allah akan tambah. Nah, itu dia. Jadi orang yang meyakini qadar dan qadar, setelah dia berusaha dan berdoa, maka digantungkannya usaha dan doanya itu dengan tawakal kepada Allah. Allah, kalau begitu Pak, macam Ustadz bilang tadi, Allah sudah mengatur semua apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kalau gitu nggak perlu kita usaha dong. Enggak, kita perlu berusaha dan ikhtiar dan doa. Kenapa bisa begitu? Sebab itu perintah. Walaupun Allah sudah menetapkan dalam qadanya ketetapan dan qadarnya ketentuannya, qada dan qadar, ketetapan dan ketentuannya. Tapi di dalam qada dan qadar itu, atau dikatakan qadar itu dalam takdir itu, takdir ada dua, takdir mu'allaq, takdir mubram. Takdir bisa berubah, takdir nggak bisa berubah. Disuruh kita berusaha atau ikhtiar dan doa. Dan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat sekehendak hatinya. Dan Allah bisa merubah takdirnya. Hakikatnya api panas, tapi kalau Allah mau, api menjadi dingin. Ya naru kullu bardan salaman ala Ibrahim. Kalau Allah mau, tidak ada yang nggak mungkin. Air sungai Tigris pada dasarnya kalau diseberangi nggak pakai sampan tenggelam. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menundukkan Madain dalam perang Madain, perang terbesar menundukkan Parsi, sebelum menyeberang sungai Tigris, diperintahkannya pasukan sholat sunat 2 rakaat. Siap sholat sunat, dicongklangkannya kudanya di atas sungai Tigris. Padahal sungai Tigris tengah banjir besar. Tapi kuda Sa'ad bin Abi Waqqas bisa naik di atas air. Sahabat-sahabat lain begitu naik, tenggelam, mundur, sholat lagi, nangis-nangis. Sebab apa? Sholatnya belum pas lagi. Sampai sholat berkali-kali. Sampai ketika berkali-kali, baru kudanya tidak tenggelam. Bisa congklang di atas air. Apa sebab itu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat di atas mimbar di Madinah. Sedangkan Juraid sedang perang di perbatasan Rum di Yordania. Terjepit dengan pasukan 100.000 tentara. Tiba-tiba Umar bin Khattab di atas mimbar, Zuhair, lari ke gunung, berlindung ke gunung, berlindung ke gunung. Sahabat-sahabat yang makomnya sudah tinggi tahu ini Umar bin Khattab kasyaf melihat Juraid pasukan perang yang dikirim 6 bulan yang lalu di Yordania. Diam aja. Sampai Juraid pulang setahun kemudian, dibilangnya di hari Jumat setahun yang lalu, ketika kami terjepit di 2 gunung di serbu Romawi, ku dengar suara Umar bin Khattab Amirul Mukminin dari langit, maka kami berlindung ke gunung, selamat pasukanku, nggak ada yang terbunuh. Coba tengok. Kenapa bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi itu dia melatih qadar dan qadar. Walaupun sudah ditetapkan Allah, Allah kuasa merubahnya. Kamu miskin ditetapkan Allah dalam qadanya. Qadarnya tiba-tiba memang kita miskin di dunia ini, tapi karena dia usaha, nggak putus asa, maka Allah benci dengan orang putus asa. Sebab orang berputus asa dari rahmat Allah menganggap Allah nggak ada. Orang yang putus asa dengan rahmat Allah menganggap Tuhan itu tak ada, maka Allah benci melihat. Maka Allah terus suruhkan ikhtiar. Gagal lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Kesian Allah. Bisa sih Allah merubah takdirnya. Namanya takdir mu'allaq, yang dirubah Allah Ta'ala. Yang kedua, Bapak SWT, jawaan kepada SWT, hikmah kita beriman kepada dan qadar adalah kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kita udah ikhtiar, udah usaha nih, udah nanam, udah nyangkol, terus kita tanam, kita kasih pupuk, kan udah ikhtiar namanya. Udah kita pagar lagi, kan udah cukup ikhtiar itu. Seharusnya kan panen kan, udah doa lagi ya Allah, udah ikhtiar ya Allah, udah doa lagi, kasih rezeki ya Allah, terus tawakal pada Allah. Tiba-tiba mau panen, boom, kena banjir bulan 11 kemarin.
habis semua, nggak panen. Apa yang terjadi? Tetap dia kembalikan kepada Allah. Dia balikkan kepada Allah. Berarti Allah belum kasih rezeki dari sini. Mungkin akan Allah ganti dari pihak jalan yang lain. Maka dia meyakini bahwa ini sudah ketetapan Allah. Mungkin Allah nggak kasih dari jalan ini rezekinya. Mungkin digeser Allah dari cara yang lain. Maka kita bersabar. Maka ketika dia bersabar itu, dia makin dekat kepada Allah. Kenapa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan dia dekat kepada Allah, hatinya yang sedih karena panennya rusak, kena banjir, terobati dia. Kenapa? Karena dia berserah diri kepada Allah. Ternyata usaha sudah, ikhtiar sudah, nyangkol sudah, pupuk sudah, segala macam sudah, doa juga sudah, tapi ketetapan Allah dia tak dapat rezeki, tapi dia bersabar. Maka ketika dia serahkan balikkan, ya Allah belum kau kasih rezeki, kasih rezeki dari cara yang lain, maka dia makin dekat dengan Allah SWT. Kalau enggak dia akan menyalahkan, ini kan gara-gara ini, gara-gara hujan, gara-gara ini, gara-gara itu, cari kambing hitam. Kalau sudah mengeluh kesah seperti itu, tak dapat pahala. Nah, kalau sudah berkeluh kesah, karena manusia ini sama kayak kita, nggak akan bisa membantu. Paling dia bilang, kesian deh lu. Itu aja yang bisa dia bilang. Paling dia bilang, kesian deh. Itu aja Pak, yang lain nggak bisa dia. Maka kata Nabi, kalau bisa jangan banyak mengeluh kepada makhluk. Makhluk sama kayak kita, tak bisa apapun. La haula wala quwata illa billah. Tapi mengeluhlah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Apapun kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makin dekat kita kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Hikmah yang ketiga Bapak Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka terjauhi dari sifat sombong. Kalau ujiannya takdir yang buruk, jarang orang sombong, karena dia lemah. Tapi kalau ujiannya untung baik, banyak orang yang sombong. Banyak orang yang sombong, untung baik. Sehingga dia mengatakan, ini hartaku, ini pangkatku, ini sawahku, ini ladangku, ini daerahku. Semualah pokoknya. Timbul keakuannya. Padahal aku itu adalah ucapan Allah. Fa'bud aqimis salah li zikri. Fa'budni annahu la ilaha illa ana. Sembahlah aku, kata Allah Ta'ala. Dirikanlah solat untuk menyembah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Jadi aku ini selendang Allah. Kalau dalam tauhid dikatakan aku itu selendang Allah. Orang ucap aku ini kan sombong dia. Aku, ini sombong. Jadi kalimat aku ini selendang Allah, kesombongan itu selendang Allah. Padahal Allah melalui lisan Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kalau dalam diri manusia ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Dalam Quran surah Luqman, wala tusahhir haddaka linnas, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu berlaku sombong kepada manusia. Nah, surah Luqman Allah bilang, wala tusair haddaka linnas. Nah, kata Allah, jangan kamu bersikap sombong kepada manusia. Itu dia. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah, kembalikan ini semua kepada Allah, beriman kepada Allah. Artinya dalam sifat qada dan qadarnya ini, kalau dapat nikmat, kita tidak timbul sifat sombong dalam diri kita. Karena apa Bapak SWT? Kaya yang sebentar saja. Pangkat yang sebentar saja. Miskin pun juga sebentar. Menderita pun sebentar saja. Jadi nggak ada yang lama-lama, Pak. Jadi kalau merasa kaya nggak akan lama juga, sebentar saja. Sebentar saja itu, Pak. Dan biasanya, Pak, kekayaan itu dibawa mati sama yang punya kekayaan. Rata-rata itu, Pak. Ada 1-2 yang kekal, yang bukan kekal, bisa bertahan.
Tapi hampir rata Pak, kekayaan itu dibawa mati siapanya punya kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu atas nama dia. Rezeki dia, takdir mualaknya itu ditulis atas nama dia. Makanya kadang-kadang bapak kita kaya Pak, tiba ke kita, nasib kita berbeda dengan bapak kita. Harta warisan bapak itu banyak habis kita bikin. Hampir rata itu. Sebab apa? Karena rezeki bapak kita itu bukan belum tentu rezeki kita. Nah itu. Malah ada bapak yang miskin, anaknya kaya. Makanya dikatakan harta itu dibawa mati. Dibawa mati artinya mati bersama yang punya harta itu. Hampir rata begitu Pak. Kalau nggak dibilang semua, hampir rata. Coba tengok orang-orang kaya di Tamiang. Ya, tengok. Turunannya jarang, 112. Di Sungai Liput orang banyak. Masih tahu 80-an toke getah, toke apa. Sekarang anaknya, Masya Allah. Jadi itu dia. Makanya harta ini nggak lama. Pangkat juga nggak lama. Sakit ya pun begitu juga, nggak lama juga, sebentar saja. Yang kelima Bapak SWT, yang keempat Ibu SWT, beriman kepada kadar menenangkan jiwa kita. Jadi orang yang selalu mengkaitkan dirinya dengan ketetapan dan ketentuan Allah akan ada ketenangan jiwa. Dapat nikmat, dapat ujian, tenang jiwanya. Tidak terikat dengan apa. Semua dia bilang, ini ketentuan Allah. Nikmat hidup. Kalau enggak, dia cari kambing hitam. Dia akan cari penyebab. Dia akan cari salah menyalahkan. Tapi orang yang selalu senantiasa beriman kepada qada dan qadar, setelah dia ikhtiar, setelah dia usaha, gagal usahanya, dia kembali kepada Allah. Sedihnya sebentar. Siapa bilang nggak boleh sedih? Nabi pun sedih. Tapi setelah itu kembali lagi. Tidak berkepanjangan. Makanya kenapa menghibur dalam Islam itu hanya 3 hari. Karena batas sedih itu 3 hari, nggak boleh lebih. Nah, kita menghibur orang 3 hari kematian. 3 hari menghiburnya. Yang kelima, jamaah SWT, hikmah kita beriman kepada qada dan qadar adalah bisa mendatangkan husnudzon, bukan suudzon, husnudzon, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Ini hilang duit kita kecopetan, kita bilang ya Allah, ini mungkin ada hikmahnya di samping ini, mungkin ada rezeki yang di dalamnya tuh nggak halal bagi saya Allah, mungkin kita bilang. Jadi kita serah diri kepada Allah, sangka baik. Saya pernah juga cerita tentang Pak Bejo, kan pernah cerita kan, yang Pak Bejo dicopet orang habis gajian kan Pak, ya kan? Nah, yang akhirnya kan dapat gaji 3,5 juta, dicopet orang, pergi ke sekolah nangis-nangis, lapor kepala sekolah. Kata Pak Kepala Sekolah, tenang aja Pak, udahlah Pak, ikhlaskan aja. Akhirnya Pak Kepala Sekolah bilang sama murid-muridnya, muridnya ada 6.000 orang, anak-anak Bapak Guru olahraga kita Pak Bejo kecopetan kemarin. Untuk berpartisipasi, mari kita nyumbang seikhlasnya. Anak-anak ada yang nyumbang goceng, 1.000 kan, dikumpul uang recehan itu 2 goni, dikasih ke Pak Bejo, dihitung, uangnya kecopetan 3,5 juta, waktu dihitung uang recehan itu ya 6,5 juta. Sambil tahajud malam Pak Bejo bilang, syukur-syukur tahun depan dicopet lagi ya Allah, ya kan? Betul kan Pak? Ya kan? Kenapa? Karena rezeki digeser Allah, ya kan? Dicopet 3 juta, akhirnya diganti Allah 6,5 juta. Mana banyak? Banyak 6,5 juta walaupun uang goceng-goceng, ya kan? Itu kira-kira. Jadi sangka baik kepada Allah. Kalau hari ini dikasih musibah, sangka baik. Mungkin di dalamnya yang ilmu kita belum sampai ke dalamnya, tidak paham apa hikmah secara batiniah di dalamnya, secara ghaibiyah di dalamnya, apa hikmahnya. Kita belum tahu. Sebab apa? 4 perkara yang kita tidak tahu, langkah, rezeki, turun, Allah. Kita nggak tahu apa maksud Allah buat ini. Maka kita selalu beriman kepada qadar dan qadar. Maka kita selalu sangka baik kepada Allah. Apapun yang menimpa kita. Yang terakhir, Bapak SWT, dengan beriman kepada yang qadar dan qadar, membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita diuji oleh Allah SWT, bersyukur, dapat pahala kita. Kalau diuji dengan untung yang buruk, kita bersabar. Nah, waktu diuji dengan kesabaran itu menghapuskan dosa kita.
Dalam hadis Imam Muslim, Nabi katakan, tidaklah hamba Allah itu tertusuk duri, kemudian sakit, kemudian resah gelisah, ataupun ditimpa musibah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Sebab apa? Walil mu'minina rahimah. Kepada orang yang beriman Allah sangatlah sayang. Tapi sayangnya Allah mungkin diuji pakai kesusahan sikit dulu. Allah mau nengok kita ni merengek nggak kepada Allah. Allah paling senang mendengar rengekan hambanya kepadanya. Macam kita lah Pak. Contoh nih Pak, kita punya anak bayi tengah lasak-lasaknya, kita bawa bonbon nih, bawa bonbon pulang dari kerja, terus kita kasih satu, anak kita tahu ada satu lagi di kantong kita, dia minta Pak, minta bonbon satu lagi, nah ada cukup, merengek-rengek dia, kita senang nengok rengekan dia, karena dia lucu, waktu bilangnya pedas, lucu kita nengok anak kita senang dia merengek, udah merengek-rengek, udah diam, nah kita cium, betul kan Pak? Kenapa? Karena kita sayang kepada anak kita itu. Allah 70 kali lebih sayang Allah kepada orang beriman daripada seorang ibu kepada anaknya. Ibu aja Pak nggak rela anaknya sakit malam Pak. Walaupun maaf cakap asinya dah luka, neneknya dah luka digigit anaknya nangis nggak. Walaupun sakit ditahankannya, disusukannya anaknya saking sayangnya dia kepada anaknya. Allah lebih sayang 70 kali lebih daripada seorang ibu kepada anaknya Pak. Dia main. Maka Allah bilang walil mu'minina rahimah. Maka kalau Allah bikin kita susah, bukan karena Allah benci, supaya kita merengek kepada Allah. Jangan merengek kepada makhluk, merengek kepada Allah. Itulah dia. Dah Isya, baju? Belum ya? Demikian Bapak SWT. Mari kita muzakarah. Muzakarah kita insyaAllah. Nah, kalau bisa sejawab. Kalau nggak bisa ditunda, dicatat mengenai qada dan qadar. Ya. Ada sahabat yang harta dia tak mau di Allah. Tapi ada lagi awal riwayat sahabat yang lewat betis perempuan dan nangis, lari ke ujung nangis, terus dari ampun semua Allah SWT. Di sahabatnya ada berapa orang Ustaz? Bapak SWT, sahabat Nabi itu 124.000 banyaknya, sebanyak Nabi dan Rasul. Jadi yang dikatakan sahabat, orang yang jumpa dengan Nabi, pernah melihat Nabi, itu sahabat. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi, sejaman dengan Nabi. Cuma dia nggak pernah nengok Nabi, tinggal di Yaman. Dia pernah ke rumah Nabi, tapi nggak jumpa Nabi, jumpa dengan istri Nabi Siti Aisyah. Maka dia ulama menggolongkan Uwais Al-Qarni ini, walaupun hidup di zaman Nabi, dia sebagai tabi'in. Sebab apa? Nggak nengok Nabi. Jadi katakan sahabat itu adalah orang yang jumpa Nabi, belajar kepada Nabi. Jadi sahabat Nabi itu, yang jumpa Nabi itu 124.000 sahabat. Maka nama-nama sahabat ini banyak yang sama. Nah, jadi nama sahabat banyak yang sama. Banyak yang sama nama-nama sahabat. Cuman binnya yang berbeda-beda dan kisahnya banyak sekali. Maka ada sahabat-sahabat yang oleh Nabi dalam hadis disampaikan bahwa dia masuk surga tanpa hisab. Ada beberapa orang sahabat itu yang diceritakan kisahnya oleh Nabi, dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena masing-masing sahabat punya kelebihan-kelebihan, dan hebatnya Nabi bisa mengetahui kelebihan sahabat, dan kelebihannya itu dijadikan kemuliaan untuk sahabat itu. Maka sahabat merasa dirinya dilebihkan dengan sahabat, seolah-olah. Begitulah hebatnya Nabi. Jadi Nabi menghargai sahabatnya ini. Dan Nabi tidak pernah menolak permintaan sahabat. Nabi pernah pakai baju 2 lapis, diminta oleh seorang sahabat. Nabi tetap kasih, walaupun sahabatnya sudah merengut, nggak senang. Kenapa? Karena dia minta baju Nabi. Sehingga Nabi bilang,
tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi Nabi tetap kasih. Begitulah Nabi selesai. Jadi kalau mengenai sahabat, banyak kisah. Termasuk kisah Salabah yang yang minta kepada Nabi kambing itu yang menjadi kaya raya, tapi waktu minta zakat dia ngelak-ngelak sebenarnya. Itu selesai. Jadi satu lagi sahabat yang ada kisahnya itu tadi. Jadi demikian Bapak SWT yang inti pokok permasalahannya. Mari kita Bapak SWT meyakini bahwa beriman kepada qada dan qadar adalah satu keharusan kepada kita untuk meningkatkan keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah sehingga menguatkan iman kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.